Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sakuntala Dea Sardina. Di sini saya akan membahas tentang 3 topik tentang formula dasar Excel. Pada topik pertama kita akan mencari sum, average, max, min, dan count. Sum adalah rumus untuk menjumlahkan data atau total data. Average adalah rumus untuk menghitung nilai rata-rata atau min. Max adalah untuk menampilkan nilai data terbesar, sedangkan min untuk menampilkan data terkecil, dan count adalah rumus untuk menghitung banyaknya sel pada range. Nah, kita mulai dari sum. Rumus sum adalah sama dengan sum, kurung buka, masukkan datanya, dan kurung tutup, lalu tekan enter, dan kita dapat mendapatkan totalnya. Lalu kita mencari average. Poin terpenting dalam penggunaan formula-formula dalam Excel adalah menggunakan sama dengan dan formula yang akan kita cari, lalu kurung buka dan masukkan data, kurung tutup. Kita akan mencari max dan min seperti tadi yang telah dijelaskan. Masukkan datanya, kurung tutup, dan tekan enter. Begitu juga dengan count. Ya, kita mendapatkan hasilnya. Sekian untuk topik pertama. Kita lanjut ke topik kedua, yaitu VLOOKUP dan HLOOKUP. Apa itu VLOOKUP dan HLOOKUP? VLOOKUP adalah vertical lookup, yang berarti adalah rumus yang digunakan melihat data secara vertikal dengan mengambil nilai dari satu table array di mana range referensi terhadap pada kolom utama. Ini adalah kolom utamanya dan secara vertikal. Lalu sedangkan HLOOKUP adalah rumus yang digunakan melihat data secara horizontal dengan mengambil nilai suatu table arrange di mana data range referensi terletak pada kolom utama. Nah, jadi ini pada kolom utama adalah table array-nya, dan pada kolom kedua adalah apa yang akan kita cari. Langsung saja, untuk step pertama kita blok untuk menentukan table array-nya. Untuk mempermudah pengerjaan, kita namain ini sebagai sales. Langsung saja kita masukkan rumus sama dengan VLOOKUP, kurung buka, kita masukkan lookup value-nya yaitu 200 dan titik koma, lalu table array yang tadi kita punya sales, lalu kita masukkan kolom index number. Kita akan mencari bonus, jadi ini pada table array-nya bonus adalah table kedua, jadi kita masukkan angka 2, lalu kita tulis true. Kenapa true? Karena berarti melakukan fungsi pencocokan data berdasarkan aproksimasi matematika. Ini berisi data numerik yang diurutkan dari yang terbesar ke terkecil. Dan ya, kita mendapatkan jumlah hasilnya, lalu kita turunkan. Untuk yang kolom penghargaan, kita akan masukkan rumusnya seperti tadi. Kurung buka, lookup value-nya 200, lalu titik koma, kita masukkan sales sebagai table array-nya, lalu kolom index number-nya kita akan penghargaan itu yang ketiga, lalu kita masukkan yang false. Kenapa false? Karena melakukan pencocokan data secara numerik dan harus sama. Jika data yang diuji tidak ada yang cocok, maka hasil yang ditampilkan akan #N or A. Ya, seperti itu. Kita lanjut ke HLOOKUP. Seperti tadi, langkah pertama adalah kita tentukan table array-nya. Kita tulis di sini sebagai ujian. Lalu langsung saja masukkan formula yang kita inginkan. HLOOKUP, kurung buka, lookup value-nya adalah 8, lalu table array tadi kita punya ujian, lalu raw index number-nya adalah 2 untuk mencari hari
yang kita ingin cari seperti yang ada di table array tadi. Lalu titik 2 kita pakai yang false. Kenapa false? Karena aproksimasi waktu menggunakan rumus standar VLOOKUP dan HLOOKUP tidak dapat bekerja. Jadi kita pakainya yang false. Oke, dan enter. Tekan enter dan kita dapatkan jawabannya. Kita turunkan dan semuanya terjawab. Lalu untuk selanjutnya kita tulis rumus yang sama. Kita akan mencari ruangnya. Kita tulis formula HLOOKUP kurung buka dan kita lookup value-nya pukul 8, lalu table array yang tadi adalah ujian, lalu index number-nya tadi kita ruang jadi 3, lalu tetap false karena ingat false karena aproksimasi waktu menggunakan rumus standar tidak dapat bekerja, dan ya kita dapat. Lanjut ke topik ketiga, kita akan membahas tentang date, tanggal otomatis, yaitu today, hari sekarang, now, tanggal dan jam sekarang, dan lalu date yaitu tanggal, lalu month yang mengambil bulan di suatu sel, kita ambil yang sel dari date tadi, lalu day mengambil tanggal dari date, dan year dari date juga kita ambil dari situ. Lalu days adalah rumus Excel untuk menghitung selisih dua tanggal. Kita akan membahas days pada sheet berikutnya, jadi langsung saja kita mulai dengan today atau rumus Excel tanggal hari ini. Langsung masukkan sama dengan today kurung buka kurung tutup, lalu enter, dan kita mendapatkan tanggal hari ini. Untuk rumus 3 hari kemudian kita gunakan sama dengan today kurung buka kurung tutup ditambah 3, kita dapatkan 3 hari kemudian. Lalu untuk 3 hari yang lalu sama dengan today kurung buka kurung tutup minus 3, kita dapatkan tanggal 3 hari yang lalu. Untuk tanggal dan jam hari ini kita dapatkan sama dengan now kurung buka kurung tutup enter. Kita akan mendapatkan tanggal dan jam pada hari ini. Untuk besok kita gunakan hal yang sama dengan now sama kurung buka kurung tutup plus 1. Kita mendapatkan tanggal besok dengan jam yang sama. Untuk kemarin sama dengan now kurung buka kurung tutup minus 1, enter, dan kamu akan mendapatkan tanggal kemarin dengan jam yang sama. Untuk date kita menggunakan rumus sama dengan date kurung buka, kita masukkan year atau tahunnya. Di sini kita pakai 2020, lalu month kita pakai bulan 1, day atau tanggal kita pakai tanggal 2, kurung tutup dan enter, kita mendapatkan tanggal itu. Untuk month kita gunakan formula sama dengan month kurung buka, kita masukin serial number yang kita pakai di date, kita dapat month-nya. Untuk day sama dengan kurung buka day kurung buka, masukkan serial number-nya, lalu kita mendapatkan tanggal yang kita inginkan. Untuk year kita tulis year kurung buka, masukkan serial number yang tadi, dan kita dapatkan year. Untuk days yaitu menghitung selisih, kita akan mendemonstrasikan pada sheet berikut. Nah, di sini ada tanggal check-in dan check-out suatu hotel. Kita misalkan seperti itu saja. Untuk melihat selisihnya kita gunakan rumus days ini sama dengan days kurung buka, dan kita masukkan in date atau tanggal check out-nya, lalu titik koma, kita masukkan start date-nya atau tanggal check-in, dan itulah hasilnya. Kita turunin ke semuanya. Lalu untuk tambahannya kita akan menghitung biayanya, yaitu sewa per harinya Rp125.000 per hari. Langsung saja sama dengan
masukkan masa tinggalnya lalu dikalikan 125.000. Kita mendapatkan biaya yang harus mereka bayar. Nah, selesai sudah. Maaf bila ada kesalahan, semoga bermanfaat dan semoga dimaafkan.